Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM A1J1 18034 dan saya merupakan dari kelompok 6. Video ini merupakan video pembelajaran tentang otot pada manusia dan juga sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Baluli, SPD MSI. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot memiliki fungsi antara lain menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Dan yang terakhir, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 3 karakteristik, yaitu kontraktilitas. Kontraktilitas yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Dan yang terakhir, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau menegang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak atau volunteer dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, dan dada, seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut otot sangat panjang. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelendong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron, melapisi pembuluh darah, serta memiliki satu buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus atau licin. Dan yang terakhir yaitu otot jantung atau biasa juga disebut otot serat lintang involunter. Otot ini mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak di tengah. Panjang sel antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis. Otot antagonis yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teras dan pronator quadrus. Berdasarkan gambar rangka ini, terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu yang pertama orbicularis. Orbicularis atau oris atau otot sudut mulut. Fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua deltoid atau otot segitiga.
merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu, balung tulang balikat, dan diafise tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga, biceps. Biceps brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua buah sendi dan mempunyai dua buah kepala atau kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta, dan mengangkat lengan. Yang keempat, rectus femoris merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Dan yang kelima yaitu sartorius merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa. Terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Yang keenam, extensor digitorum merupakan otot panjang yang terletak di compartmen posterior lengan bawah. Yang ketujuh, pectoralis major. Pangkalnya terdapat di tulang dada dan tulang rawan iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menegakkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan merapatkan lengan ke dalam. Sekian video daripada saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.